Halo semuanya, kenalin kami Zahras, Sadrina, Syakina, dan Sekar akan menyampaikan materi mengenai sosialisasi dan kepribadian. Stay tune! Halo semuanya, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sosialisasi kepribadian. Namun, sebelum masuk pada materi, ada baiknya jika kita melihat output apa yang dihasilkan dari video pembelajaran ini. Nah, dalam video ini peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan tentang apa itu sosialisasi dan tujuannya. 2. Mendeskripsikan tentang tipe-tipe sosialisasi. 3. Mendeskripsikan tentang agen-agen sosialisasi. Dan 4. Mampu untuk mendefinisikan apa itu kepribadian. Nah, sekarang perhatikan gambar pertama. Pernah nggak sih kalian disuruh sama ibu kalian untuk sosialisasi? Misalnya, ibu kalian bilang, udah sana main keluar, sosialisasi sama teman-temanmu. Ngapain ngedeprok di rumah aja? Nah, lalu coba kita perhatikan gambar yang kedua. Di situ bisa dilihat bahwa ada sosialisasi dari Polres kepada masyarakat mengenai pencegahan virus corona. Jadi, definisi sosialisasi itu yang benar seperti apa ya? Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses di mana anak belajar menjadi anggota masyarakat. Nah, sedangkan menurut Suryono Sukanto, sosialisasi adalah proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai di mana ia akan menjadi anggotanya. Nah, menurut pengertian oleh para ahli, sosialisasi yang sebenarnya adalah pengenalan nilai dan norma. Tujuan dari adanya sosialisasi adalah supaya seseorang menjadi masyarakat yang baik, yaitu mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe dari sosialisasi. Ada apa aja sih? Yang pertama, ini ada sosialisasi formal. Nah, tipe ini yang membuat pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Peraturannya tentu ada secara tertulis dan biasanya berbeda-beda, tergantung di mana kita sedang berada. Jadi, lain tempat akan juga lain peraturannya. Contohnya, jelas ada perundang-undangan ya di negara kita. Nah, kedua ada sosialisasi non-formal. Nah, kalau tipe yang satu ini yang membuat adalah masyarakat itu sendiri saja. Sama seperti sosialisasi formal, tipe ini juga memiliki peraturan tertulis. Namun bedanya, tipe ini berlaku secara global atau semuanya. Contohnya, tempat bimbel memiliki peraturan baju yang rapi, tidak diizinkan berbicara saat kelas sedang berlangsung, dan datang pada tepat waktu. Contoh lainnya, jangan terlalu berisik di perpustakaan karena akan mengganggu orang lain. Dilarang membawa hewan peliharaan saat menaiki kereta, dan saat di rumah sakit dilarang menjenguk di luar jam jenguk. Nah, yang ketiga ada sosialisasi informal. Nah, khusus tipe ini tidak ada peraturan secara tertulis. Jadi, peraturannya secara tidak tertulis. Loh, gimana tuh maksudnya? Nah, misalnya nih ya, kita lagi nongkrong nih di mall sama teman-teman. Tidak ada kan peraturan tertulis bahwa kita harus memakai baju yang ini, baju yang itu, warna ini, tipe yang ini. Atau pas kita lagi bahas band kesukaan. Nah, suka band ini, suka band itu. Macam-macam seperti ini tuh ada, tetapi tidak ditulis secara langsung. Contohnya, perempuan tidak boleh pulang dari jam 9 malam, biar tidak dianggap yang aneh-aneh sama orang-orang. Selanjutnya ada agen-agen sosialisasi. Yang pertama tentunya ada dari keluarga. Di keluarga kita semua diajarkan bagaimana kita harus berperilaku.
ini, itu. Terdapat dua tipe keluarga. Pertama itu represif. Ini adalah tipe orang tua yang melarang anaknya. Contohnya, kamu harus pulang jam segini, harus ambil jurusan ini, nilainya harus segini. Nah, orang tua ini bersifat tegas terhadap anaknya dan anak tidak memiliki suara dalam mengambil sebuah keputusan. Contoh lainnya, nggak boleh pacaran sama ini, harusnya yang kayak A, kayak B, kayak C. Nah, itu juga termasuk contoh. Nah, kedua ada tipe partisipatoris. Nah, jelas banget nih dari namanya partisipatoris, berarti di tipe ini orang tua ikut berpartisipasi dalam kehidupan anaknya. Contohnya, adanya diskusi antara orang tua dan anak saat pemilihan jurusan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua akan mendengarkan apa yang diinginkan anaknya dan anak akan mendengarkan apa yang disarankan oleh orang tuanya. Tipe yang kedua nih adalah sekolah. Tentunya di sini kita diajarkan bagaimana kita harus berperilaku sopan terhadap orang lain dan juga santun bagi lawan bicara. Nah, itu untuk orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda dari antara kita. Contohnya, ada guru yang memberikan nilai dan norma. Selain dalam bentuk pengajaran karakter, seorang guru harus mampu memberikan contoh lewat sikap dan tindakannya sehari-hari. Contoh lainnya dalam mata pelajaran yang terkandung nilai-nilai di dalamnya. Misalnya apa sih? Dari mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Tipe yang ketiga yang berasal dari teman-teman bermain. Bagaimana sih cara kita berinteraksi kepada mereka, kepada masyarakat luar? Contohnya, kalau nggak suka band Korea, terus dijauhin nih sama teman-teman. Berarti band Korea itu dapat nilai dan dihargai dalam komunitas itu. Nah, ini yang dijadikan sebagai norma. Kalau yang nggak suka band Korea jadi ngerasa dijauhin, karena ngerasa dijauhin itu maka dia jadi suka band Korea. Dan tipe yang terakhir dari media massa. Kita tahu apa yang benar, ini itu terkadang lewat media massa. Apa aja sih yang termasuk media massa itu? Bisa koran, bisa radio, bisa televisi, dan juga internet yang tentunya mencakup semuanya. Contohnya, lagi nonton film nih. Nah, ada karakter baik dijadikan sebagai norma. Apakah itu sesuai dengan masyarakat? Yang baik akan diambil menjadi contohnya. Contoh lain ada apa sih? Dalam berita nih, korupsi itu tindakan buruk. Terus ada lagi berita, si A putus dengan si B karena si B ini selingkuh. Akhirnya tahu deh, selingkuh itu nggak baik. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai agen sosialisasi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada primer, yang berasal dari keluarga. Contohnya, ada peraturan bahwa anak perempuan tidak boleh pulang malam. Biasanya ini yang cerewet, kalau nggak mama ya papa, orang tua lah ya intinya. Nah, ini adalah salah satu contoh norma dalam keluarga. Misalnya yang lain, habis makan, kursi harus dimasukkan ke dalam meja dan cuci piring sendiri. Yang kedua adalah sekunder, yang berasal dari luar keluarga. Misalnya dari sekolah, bisa dari guru BK yang memberi nasihat, dari mata pelajaran, atau dari tindakan guru yang dapat dijadikan contoh. Selain itu, bisa berasal dari teman-teman dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Jadi, kepribadian dapat diartikan sebagai perilaku yang menetap atau konsisten. Selanjutnya ada faktor pembentuk kepribadian. Nah, yang pertama adalah warisan gen. Maksudnya, jadi kepribadian itu dapat bersifat sebagai turunan atau diwariskan. Bisa saja jadi orang tua kita itu memiliki perilaku atau kebiasaan yang mudah marah
atau tidak sabaran. Nah, kita juga memiliki perilaku yang sama. Maka dari situ bisa disimpulkan bahwa kepribadian kita adalah hasil warisan dari orang tua kita. Faktor yang kedua adalah lingkungan fisik. Contohnya, ketika kita tinggal di lingkungan perkotaan yang terdapat bising kendaraan bermotor atau aktivitas lain, yang kemudian menyebabkan kita terbiasa untuk berbicara atau berkomunikasi dengan suara yang keras. Nah, kebiasaan inilah yang kemudian akan menjadi kepribadian kita, yaitu berbicara atau berkomunikasi dengan suara yang lantang. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Nah, contohnya ketika sedang bertamu, orang Betawi terbiasa untuk langsung masuk ke rumah orang. Sedangkan kalau orang Jawa itu terbiasa untuk lebih sopan, mengucap salam, mengetok pintu, dan menunggu dipersilakan masuk. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kemudian bisa menggambarkan kepribadian dari masing-masing orang tersebut. Nah, faktor yang keempat adalah pengalaman kelompok. Maksudnya itu adalah peristiwa yang dialami secara berkelompok dengan kita ada di dalamnya. Misalkan ada sekelompok pelajar yang terlibat tawuran. Nah, ada teman kita yang terluka. Dari situ kita belajar untuk menjadi orang yang pemaaf, sabar, dan tidak emosian. Terus kemudian itu jadi sebuah kebiasaan dan akan membentuk kepribadian baru kita. Faktor yang terakhir adalah pengalaman unik. Bedanya dengan yang tadi, pengalaman unik ini dialami kita secara individu atau pribadi. Misalkan, ketika kita pulang malam, kita dihadang atau kita dipalak oleh seseorang. Nah, dari situ kita belajar untuk pulang lebih sore atau untuk lebih berhati-hati lagi. Nah, ketika ini menjadi sebuah kebiasaan, maka akan terbentuk kepribadian baru kita. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi itu dapat diartikan sebagai pengenalan nilai dan norma yang bertujuan supaya seseorang dapat menjadi masyarakat yang baik. Sosialisasi dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu formal, non-formal, dan informal. Sosialisasi memiliki agen-agen, di antaranya adalah keluarga, teman main, sekolah, dan media massa. Dari agen-agen sosialisasi tersebut, sosialisasi kemudian dapat dibagi lagi menjadi sosialisasi primer dan sekunder. Nah, selanjutnya mengenai kepribadian. Kepribadian dapat diartikan sebagai perilaku yang menetap atau konsisten. Faktor pembangun dari kepribadian diantaranya adalah warisan gen, lingkungan fisik, budaya, pengalaman kelompok, dan pengalaman unik. Sekian dari kami mengenai sosialisasi. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.